Berita yang pertama datang dari Medan. Harga bawang merah di pasar kota Medan dan sekitarnya bergerak naik rata-rata Rp1.000 per kilogram dampak gangguan transportasi. Memang ada kenaikan harga bawang merah di pasar, tetapi bukan karena permintaan yang banyak, namun dampak gangguan transportasi, ujar Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara, Barita Sihite di Medan, Minggu 30 Januari 2022. Harga bawang merah di pasar Medan terpantau rata-rata Rp28.062 per kilogram dari sebelumnya Rp27.263 per kilogram. Sentra produksi bawang merah di Provinsi Sumatera Utara paling banyak di Kabupaten Karo, Simalungun, Dairi, dan Humbang Hasundutan. Jarak yang jauh dari lokasi sentra produksi bawang merah ke pasar di Medan memang sering menjadi salah satu pendorong kenaikan harga, katanya. Berdasarkan data BPS, produksi bawang merah Sumatera Utara pada 2019 sebesar 18.072 ton dengan luas panen 2.246 hektar. Sementara kebutuhan bawang merah Sumut per bulannya mencapai 4.057 ton. Jadi memang perlu tambahan pasokan dari Jawa maupun impor, katanya. Barita menegaskan Disperindak Sumatera Utara sudah membahas masalah kenaikan harga bawang merah yang dipastikan akibat keterlambatan pasokan. Berita selanjutnya masih dari Medan. Soksi Sumatera Utara tebar kasih damai Natal. Depidar 2 Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau Soksi Provinsi Sumatera Utara menebar kasih dan damai lewat perayaan Natal Oikumene. Perayaan Natal itu juga dirangkaikan dengan syukuran Tahun Baru 2022. Anggota dan pengurus dari 4 lembaga konsentrasi Soksi Sumut yakni Depidar 2, WKI Sumut, Depidar 2, WSI Sumut, Depidar 2, Baladika Sumut, serta Bakorda Fokus Maker Sumut juga ikut ambil bagian. Ketua Depidar 2 Soksi Sumut Sangkot Sirait yang datang usai ibadah perayaan mengapresiasi terselenggaranya acara tersebut. Acara kita ini sangat penting karena persaudaraan adalah kekuatan utama kita, ujarnya. Minggu 30 Januari 2022. Sangkot mencontohkan berdiri hingga merdekanya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tidak terlepas dari perjuangan segenap komponen anak bangsa dari berbagai suku, agama, dan golongan. Sehingga menjadi keharusan bagi kita untuk memelihara kemajemukan karena bangsa ini lahir dari perjuangan segenap anak bangsa, ucapnya. Sangkot tidak ingin Soksi hanya digerakkan satu dasar keyakinan saja. Itulah makanya saya katakan tadi di awal, saya senang kegiatan kita malam ini. Setelah sekian lama, puluhan tahun, baru ini lagi Soksi Sumut menggelar acara seperti ini. Kedepan untuk kegiatan serupa di agama lainnya kita juga akan buat, ujar Sangkot yang disambut tepuk tangan. Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Musa Rajeksah, diwakili Wakil Sekretaris Kerjasama Ormas Muhammad Irwan menyampaikan salam dan permohonan maaf ijek. Sapaan akrab Musa Rajeksah yang tidak bisa hadir langsung karena suatu agenda kerja yang tidak bisa diwakilkan. Namun berpesan agar acara kita malam ini harus dihadiri pengurus Golkar meskipun semuanya fokus mempersiapkan rangkaian Natal Akbar Partai Golkar di Baligi. Pak Ijek mengapresiasi acara kita malam ini, ujar Irwan. Berita selanjutnya datang dari Jakarta. Mulai 16 Februari, Singapore Airlines mengoperasikan rute langsung Singapura-Bali. Maskapai penerbangan Singapore Airlines kembali membuka rute harian dari Singapura langsung ke Bali mulai tanggal 16 Februari 2022. Disampaikan oleh General Manager Singapore Airlines Indonesia, Alvin Seah, Singapore Airlines akan mengoperasikan pesawat Boeing B787-10 berkapasitas 377 kursi pada rute ini. Dimulainya kembali penerbangan harian ke Bali merupakan bagian dari komitmen jangka panjang SIA untuk menumbuhkan industri pariwisata Indonesia. Jaringan penumpang SIA saat ini mencakup 64 destinasi di 34 negara, tulis Alvin Seah dalam keterangan resminya Minggu 30 Januari 2022. Meski sudah membuka rute langsung, Singapore Airlines dipastikan tetap memperhatikan perkembangan pasar dan wabah COVID-19. Saat ini tiket penerbangan Singapura-Bali sudah tersedia di berbagai platform. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mempromosikan Indonesia. Layanan kami ke Denpasar dan Jakarta akan terus memberikan fleksibilitas kepada pelanggan kami yang ingin melakukan perjalanan dari dan ke Indonesia, tambahnya. Kami memprioritaskan integrasi berbagai langkah kesehatan dan keselamatan yang kuat dan inisiatif digital yang inovatif di seluruh perjalanan dari awal hingga akhir. Memberikan jaminan yang lebih baik dan mendukung pengalaman perjalanan yang lebih lancar selama masa-masa ini, sambungnya. Berita selanjutnya kita beralih ke ekonomi. Menteri Erick Thohir sebut ekonomi tidak mungkin tumbuh jika si kaya makin kaya dan si miskin makin miskin. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir menyoroti ketimpangan ekonomi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya ada sekelompok masyarakat yang sangat kaya dan ada pula kelompok masyarakat yang sangat-sangat miskin.
Tidak mungkin negara kita ekonominya terus tumbuh kalau tidak rukun. Tidak mungkin kita bisa menciptakan keseimbangan ekonomi kalau yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, apalagi saat Covid. Kata Erik saat acara yang digelar PPI secara virtual Minggu 30 Januari 2022. Menurutnya, suatu ekosistem ekonomi harus melibatkan semua pihak, sehingga kesejahteraan bisa dinikmati semua lapisan masyarakat. Dia kemudian mencontohkan ekosistem dalam bisnis kopi. Ia menjelaskan harus ada kerjasama dengan semua yang bergerak di bisnis tersebut, termasuk melibatkan partisipasi petani kopi. Kita juga kerjasama dengan Kemendak, sahabat saya Pak Lutfi, didukung Pak Dubes Mesir, Pak Lutfi juga, ditambah asosiasi kopi dan juga para swasta yang mau menjadi bagian ekosistem ini, ujar Erik. Erik merasa dengan ekosistem yang baik membuat bisnis juga semakin maksimal. Ia merasa kalau ada problem seperti politik bakal membuat bisnis menjadi terkendala. Berita selanjutnya. Kita beralih ke Jakarta. Jelang libur Imlek 2022, penumpang KRL lebih sepi. KAI Komuter mencatat jumlah penumpang KRL Senin pagi 31 Januari 2022 atau jelang libur Imlek 2022 di seluruh stasiun hingga pukul 8 WIB mencapai 126.725 orang. Angka ini turun 17% dibanding pekan sebelumnya pada waktu yang sama, yaitu 151.080 orang. Di penghujung Januari hari ini, Senin, atau jelang libur Imlek 2022, pengguna KRL di seluruh stasiun hingga pukul 8 WIB tercatat mencapai 126.725 orang atau berkurang 17% dibanding pekan sebelumnya pada waktu yang sama, yaitu 151.080 orang. Ujar VP Corporate Secretary KAI Komuter Ane Purba di Jakarta, Senin 31 Januari 2022. Ane menyampaikan turunnya pengguna KRL lantaran mayoritas merupakan pekerja yang diperkirakan hari ini lebih banyak menghabiskan kegiatan di rumah jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2022. Selain itu, hari libur nasional Tahun Baru Imlek yang jatuh pada Selasa 1 Februari esok juga membuat sebagian pengguna KRL meneruskan akhir pekan dengan berkegiatan di rumah saja, sehingga volume pengguna KRL turun, ungkapnya. Dari pantauan di sejumlah stasiun, sebagian besar volume pengguna berkurang dibanding pekan lalu. Misalnya stasiun Bojonggede yang pekan lalu mencatat ada 11.713 pengguna. Hingga pagi ini hanya tercatat 10.194 pengguna atau berkurang 13%. Penurunan penumpang jelang libur Imlek 2022 juga terjadi di stasiun Bekasi. Pada pekan lalu tercatat ada 9.384 pengguna KRL. Adapun hingga pagi ini jumlah pengguna KRL hanya mencapai 7.669 orang atau berkurang 19%. Walaupun demikian, KAI Komuter tetap mengoperasikan 1.005 perjalanan per hari yang dimulai pukul 4 sampai 22 WIB. Pihaknya meminta pengguna untuk disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan saat tiba di stasiun dan berada di dalam KRL. Persiapkan sertifikat vaksin baik dalam bentuk digital maupun cetak untuk diperlihatkan ke petugas di stasiun, imbuhnya. Berita selanjutnya kita beralih ke harga emas. Harga emas Antam jelang libur Imlek 2022, cek besarannya. Harga emas yang dijual oleh PT Aneka Tambang Tbk atau harga emas Antam turun pada perdagangan Senin 31 Januari 2022. Harga emas Antam turun tipis Rp1.000 per gram jika dibandingkan sehari sebelumnya. Melansir laman logammulia.com, Senin 31 Januari 2022, harga emas Antam dipatok Rp927.000 per gram. Turun jika dibandingkan perdagangan sebelumnya yang di angka Rp928.000 per gram. Demikian juga dengan harga emas untuk pembelian kembali atau buyback yang juga turun Rp1.000 dan dipatok Rp829.000 per gram. Harga buyback ini apabila pelanggan menjual emas ke Antam maka akan dihargai Rp829.000 per gram. Selain emas batangan, Antam juga menjual bentuk lain seperti koin dinar, dirham, maupun emas koleksi lainnya. Khusus harga emas Antam Gift Series dengan ukuran 0,5 gram ditetapkan Rp583.500 dan ukuran 1 gram dijual Rp1.077.000. Antam juga menjual produk emas edisi Tahun Baru Imlek dengan ukuran 8 gram seharga Rp8.136.000. Antam saat ini menjual emas berukuran terkecil 0,5 gram dan terbesar 1.000 gram hingga pukul 8.49 WIB. Mayoritas ukuran emas Antam masih tersedia. Harga emas Antam sudah termasuk PPh 22 sebesar 0,9%.
Namun bila bisa menyertakan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dapat memperoleh potongan pajak lebih rendah sekitar 0,45%. Berikut daftar harga emas antam. Pecahan 0,5 gram Rp533.500. Pecahan 1 gram Rp927.000. Pecahan 2 gram Rp1.794.000. Pecahan 3 gram Rp2.666.000. Pecahan 5 gram Rp4.410.000. Pecahan 10 gram Rp8.765.000. Pecahan 25 gram Rp21.787.000. Pecahan 50 gram Rp43.495.000. Pecahan 100 gram Rp86.912.000. Pecahan 250 gram Rp217.015.000. Pecahan 500 gram Rp433.820.000. Pecahan 1000 gram Rp867.600.000. Berita selanjutnya kita beralih ke Jakarta. KPPU usut tuntas dugaan kartel minyak goreng. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU serius mengusut dugaan praktik kartel di balik mahalnya harga minyak goreng. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu harga minyak goreng melonjak hingga Rp20.000 per liter. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama KPPU Deswi Nur mengatakan pihaknya telah melimpahkan kasus dugaan praktik kartel di komoditas minyak goreng ke ranah hukum di KPPU. Berdasarkan berbagai temuan saat ini, komisi memutuskan bahwa permasalahan minyak goreng dilanjutkan ke ranah penegakan hukum di KPPU. Ujarnya kepada wartawan di Jakarta ditulis Minggu 30 Januari 2022. Deswin menerangkan dalam proses penegakan hukum, fokus awal akan diberikan pada pendalaman berbagai bentuk perilaku yang berpotensi melanggar pasal-pasal tertentu di undang-undang. Berbagai fakta kelangkaan, potensi penimbunan atau sinyal-sinyal harga atau perilaku di pasar akan menjadi bagian dari pendalaman, serta turut mengidentifikasi potensi terlapor dalam permasalahan tersebut, tutupnya. Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan praktik kartel yang jadi penyebab mahalnya harga minyak goreng di pasaran. Harga minyak goreng tercatat masih mahal meski telah melewati periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama KPPU, saat ini proses penyelidikan masih dalam tahap awal, yakni pada tahap penelitian, bahwa untuk atau praktik kartel minyak goreng masih dalam penelitian KPPU, ujarnya. Sejauh ini KPPU belum melakukan intervensi maupun memanggil para pelaku usaha terkait. Adapun temuan penelitian atas terjadinya dugaan praktik kartel pada komoditas pangan berbasis CPO tersebut baru diumumkan pada pekan depan. Berita selanjutnya datang dari Sumatera Utara. Resmikan Tol Binjai Stabat. Presiden Jokowi bakal ke Sumatera Utara awal Februari 2022. Presiden Joko Widodo dijadwalkan berkunjung ke Sumatera Utara selama 2 hari di awal Februari 2022. Kedatangan Jokowi adalah untuk meresmikan sejumlah fasilitas publik. Salah satunya meresmikan pemakaian jalan tol Binjai Stabat. Minggu 30 Januari 2022, Jokowi akan meresmikan tol yang menghubungkan Sumatera Utara dan Aceh ini pada Kamis 3 Februari 2022 mendatang. Ruas tol Binjai Langsa ini sepanjang 131 km yang dimulai dari seksi 1 dan tol Binjai Stabat sepanjang 12,3 km. Penyelesaian tol ini merupakan kolaborasi Hutama Karya bersama anak perusahaannya yaitu PT HK Infrastruktur atau HKI selaku kontraktor dalam pembangunan tol Binjai Stabat. Dengan berfungsinya tol Binjai Stabat ini, masyarakat yang awalnya menempuh perjalanan hampir 1 jam, kini hanya cukup menempuh perjalanan selama 15 menit. Tol Binjai Stabat sepanjang 12,3 km ini merupakan seksi pertama dari ruas tol Binjai Langsa. Ruas tol Binjai Langsa terdiri dari 5 seksi, yakni seksi pertama Binjai Stabat sepanjang 12,3 km. Seksi kedua Stabat Tanjung Pura sepanjang 26,2 km. Seksi 3 Tanjung Pura Pangkalan Brandan sepanjang 18 km. Seksi 4 Pangkalan Brandan Kuala Simpang sepanjang 44,2 km. Sedangkan seksi kelima Kuala Simpang Langsa sepanjang 29 km. Selain meresmikan tol Binjai Stabat, Jokowi juga akan mengunjungi desa Liang Melas Datas Karo yang beberapa waktu lalu mengirimkan 3 ton jeruk ke istana. Di sana Jokowi akan melakukan peninjauan jalan sepanjang Liang Melas Datas yang melintasi 3 kampung jeruk. Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga akan menyerahkan bantuan langsung tunai atau BLT kepada pedagang kaki lima dan pedagang warung.